Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Herdiansyah Fadi Sulur dengan NIM 2402010116. Saya dari kelompok 5, kelas manajemen D. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB, dan sub materi yang saya bawakan yaitu tentang ekonomi Indonesia dan tantangan di triwulan 1 2024. Di triwulan 1 2024, ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif, terutama dilihat dari PDB yang meningkat. Meski begitu, ada tantangan dari beberapa sektor. Beberapa bidang seperti administrasi pemerintahan tumbuh, sementara jasa pendidikan dan pengeluaran pemerintah justru menurun. Artikel ini mengulas perkembangan ekonomi dan menyarankan kebijakan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan. Dan selanjutnya yaitu ada objektif, di mana objektif ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada perekonomian Indonesia mengalami dinamika signifikan pada triwulan 1 2024, dan yang kedua yaitu ada produk domestik bruto atau singkat dengan PDB sebagai indikator utama ekonomi, dan yang ketiga adalah pentingnya memahami pergerakan ekonomi secara menyeluruh. Ada juga perkembangan PDB atau produk domestik bruto triwulan 1 2024 terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada PDB atas dasar harga berlaku dengan nilai 5,288 triliun, dan yang kedua ada PDB atas dasar harga konstan tahun 2010 dengan nilai 3,112,9 triliun, dan yang terakhir yang ketiga itu ada pertumbuhan year on year atau yang disebut dengan tahun ke tahun dengan nilai 5,11%. Selanjutnya, ada pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, di mana pada triwulan 1 2024, sektor administrasi pemerintahan tumbuh 18,88%, mencerminkan peningkatan anggaran pemerintah untuk program sosial. Sektor lembaga non-profit mencatat pertumbuhan 24,29%, menunjukkan peran penting lembaga sosial. Di sisi lain, sektor jasa pendidikan mengalami kontraksi besar dengan nilai minus 10,34%, kemungkinan akibat penurunan aktivitas di luar semester akademik. Adapun tantangan dan peluang, tantangan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sektor pendidikan mengalami kontraksi sebesar minus 10,34%, menurun akibat aktivitas akademik yang berkurang. Dan tantangan yang kedua yaitu belanja pemerintah turun signifikan dengan kontraksi 36,69%. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi di Jawa melambat menjadi 4,84% dibanding tahun sebelumnya. Dan peluangnya yaitu sektor administrasi pemerintahan dan non-profit mencatat pertumbuhan signifikan, masing-masing meningkat menjadi 18,88% dan 24,29%. Baik, di slide terakhir presentasi saya yaitu kesimpulannya, pada triwulan 1 2024, ekonomi Indonesia menunjukkan kombinasi pertumbuhan dan tantangan. Sektor pemerintahan dan lembaga non-profit mencatat pertumbuhan pesat. Namun, kontraksi terjadi di sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah. Meski secara tahunan tumbuh 5,11%, ekonomi tetap mengalami penurunan sebesar 0,83% secara triwulanan. Untuk menjaga stabilitas, diperlukan kebijakan tepat yang mendorong daya beli masyarakat, investasi strategis, dan efisiensi anggaran pemerintah.